Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling besar yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat adalah nikmat iman dan Islam. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menjaga kenikmatan ini sampai akhir dari kehidupan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas berkaitan tentang akidah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima keimanan seseorang kecuali apabila terpenuhi dua pondasi pokok ini dalam dirinya. Apabila dua pondasi pokok ini terdapat pada diri seseorang, maka dia dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika salah satu dari dua pondasi ini tidak ada, maka tidak akan terwujud keimanan pada diri seseorang. Pondasi yang pertama adalah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala artinya dia harus meyakini, membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menerima dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus mengimani setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adanya Allah Subhanahu wa taala ini ditetapkan oleh dalil fitrah. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dengan dalil fitrah, kemudian dalil akal, kemudian dalil syar'i, kemudian dalil hissi, yaitu panca indera. Adanya Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh 4 pendalilan. Adapun dalil fitrah adalah setiap orang, setiap manusia difitrahkan, ditanamkan dalam hatinya untuk mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mengakui adanya pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus belajar. Bahkan ruh
setiap manusia dimintai saksi adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rabbmu mengeluarkan dari tulang sulbi anak keturunan Bani Adam, kemudian Allah menyaksikan atas mereka, atas diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Ya. Jadi roh setiap orang sebelum dilahirkan ke muka bumi, ya, sebelum terlahir ke muka bumi, dimintai saksi atas diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan, iya, kami telah bersaksi. Supaya apa? Antaqulu yaumal qiyamati innakum an hadza ghafilin, supaya jangan sampai kalian mengatakan pada hari kiamat nanti, sesungguhnya kami dahulu lalai akan hal ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Ya, sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu mengakui adanya pencipta. Begitu juga Nabi SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir, ya, pasti dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dia ibadahi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Jadi perubahan fitrah itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama orang tuanya, kemudian sekitar rumahnya. Maka apabila fitrah ini tidak dijaga dengan baik, dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, tanpa bimbingan, tanpa belajar, maka fitrah tersebut akan rusak. Bahkan fitrah tersebut tidak akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini terjadi di zaman dahulu, yaitu Fir'aun, yang mana dirinya tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala secara lisan, akan tetapi secara batinnya dia tetap mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya hamanu 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kadziba. Dan Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar kaumku, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui bagi kalian sesembahan selain aku. Ya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan secara lisan, akan tapi secara batinnya dia akan tetap mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Bani Israel. Akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'uqid li ya hamanu, maka bakarlah, buatkanlah
tanah liat, bakarkanlah tanah liat untukku, yang mana aku ingin membangun bangunan yang tinggi. Ya, bangunkan bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku menyangka bahwasanya dia termasuk orang yang pendusta. Jadi Fir'aun ini menentang adanya Allah Subhanahu wa taala secara lisan, tapi secara batinnya dia tetap mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kenapa dia mengaku sebagai Tuhan? Karena faktor yang lain. Bisa jadi karena kesombongan dan faktor-faktor yang lain sehingga fitrah tersebut menjadi rusak dan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dalil akal. Dalil akal. Setiap orang pasti mengakui bahwasanya tidak ada sesuatu kecuali pasti ada yang menciptakan. Setiap akal manusia meyakini, ya, mengakui bahwasanya tidak ada sesuatu kecuali pasti ada yang menciptakan. Sekecil apapun sesuatu tersebut pasti ada yang membuatnya. Ini secara akal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa ada asal usulnya, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini mematahkan segala logika orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua analogi, semua logika, akal terbantahkan dengan satu ayat ini. Karena tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin sesuatu ada dirinya sendiri yang menciptakan, juga tidak mungkin. Misalnya kita memukul anak kecil dari belakang, kemudian kita tersembunyi, pasti dalam hatinya tidak mungkin ada yang memukul, ada perbuatan, ada pukulan tanpa ada yang memukul. Tidak mungkin. Pasti dia akan mencari-cari siapa yang memukul, siapa yang melempar. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang lebih besar dari itu. Adanya alam semesta, adanya bulan, bintang, langit dan bumi, lautan, itu semua pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu ayat ini membantah segala logika, segala syubhat yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak ada. Pasti akan terbantah dengan satu ayat ini. Oleh karena itu Jubair bin Mut'aim ketika dalam kondisi masih musyrik, ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, kada ayatira qalbi, hampir saja hatiku terbang, ya, karena mendengar satu ayat ini. Dengannya lah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini Tuhan yang dia sembah, yang dia agung-agungkan, yang dia puja-puja, tidak lagi bermanfaat. Karena dia membuat patung, dia yang membuat patung sendiri, kemudian dia yang menyembahnya. Bagaimana mungkin seorang Tuhan dia yang membuat kemudian disembah? Ini bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dalil syar'i. Setiap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian kitab Al-Qur'anul Karim, yang mana kitab Al-Qur'an merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan, maka ini semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan
Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang Al-Qur'an ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an tidak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjumpai banyak pertentangan yang banyak, perselisihan yang banyak. Mungkin kita pernah membaca buku, membeli buku, berapa kali direvisi. Ya. Mungkin ada yang membuat pembahasan, bahasul ilmi, kalau selesai dari kuliah membuat pembahasan ya, skripsi, bahasul ilmi bahasa Arabnya. Itu berapa kali direvisi? Ya, berapa kali revisi? Ada yang salah, ada yang salah. Ya, ini kurang tepat, ini kurang harokat, ini kurang huruf. Adapun Al-Qur'anul Karim tidak ada pernah ada revisi. Allah jaga semenjak Allah turunkan sampai sekarang, tidak ada revisi, tidak ada salahnya. Dan Al-Qur'anul Karim ini merupakan mukjizat yang terbesar. Bahkan kalau Al-Qur'anul Karim ini Allah turunkan ke gunung, maka gunung tersebut akan hancur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Ada sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini ke gunung, maka engkau pasti akan melihat gunung tersebut tunduk, terpecah, akan hancur disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan ini kami buat agar manusia mau berpikir. Bagaimana tidak? Gunung akan pecah. Karena Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang kehidupan yang akan datang. Bagaimana kehidupan di surga, bagaimana kehidupan di neraka, bagaimana akibat orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ketika di dunia. Allah sediakan neraka, bagaimana kondisi orang-orang munafik nanti di neraka, Allah jelaskan semuanya. Bukankah hal itu cukup untuk membuat kita takut? Sehingga apabila diturunkan ke gunung, maka gunung tersebut akan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, hendaklah dia rutin untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian membacanya, kemudian membaca artinya, kalau perlu membaca tafsirnya. 1 halaman, 2 halaman. Ya. Mungkin tidak bisa satu sekaligus ya, karena kesibukannya. Tapi setidaknya rutin. Mungkin sehari 2 lembar, tapi rutin. Rutin dia baca. Ya, dia lihat artinya, kemudian dia lihat tafsirnya misalnya. Insya Allah itu pasti akan datang keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubarak. Ya. Kalau seseorang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan kandungan Al-Quran, maka akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dalil hissi, yaitu panca indera, ya, berupa pendengaran, penglihatan, yang mana ini ditinjau dari 2 sisi. Dalil hissi ini, yaitu panca indera berupa pendengaran, penglihatan, ini ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama, kita mendengar dan melihat seseorang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat
Ikhwan dan akhwat, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak doa yang sudah Allah kabulkan? Berapa banyak doa-doa yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian Allah kabulkan. Dan ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang musyrik pun ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Ketika di kapal diombang-ambingkan oleh ombak, kemudian dia meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang ada di dunia, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, mereka diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah SWT, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan dia dalam berdoanya kepada Allah SWT. Allah kabulkan. Kemudian ketika sampai di daratan, mereka kembali melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah SWT. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diingkari oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua argumentasi mereka akan terbantahkan dengan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan ini. Dan yang kedua adalah berkaitan tentang mukjizat, yang mana Allah menampakkan mukjizat para nabi di hadapan manusia. Pernah Nabi SAW itu berwudu di hadapan para sahabatnya, melalui jari jemari beliau ini keluar air. Karena ketika itu airnya sedikit dan para sahabat ketika itu mau sholat dan tidak ada air, kemudian keluarlah air dari jari jemari Rasulullah SAW. Mukjizat. Kemudian terbelahnya bulan. Ini menunjukkan mukjizat, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini, dalil fitrah, kemudian dalil akal, kemudian dalil syar'i, kemudian dalil panca indera al-hissi, ini semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala secara lisan, akan tetapi secara batinnya dia tetap mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondasi yang pertama tadi yaitu mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar dia yakin adanya Allah Subhanahu wa taala? Cukupkah dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala? Belum cukup. Karena belum menjadikan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus terpenuhi pondasi yang kedua. Pondasi yang pertama tadi mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus butuh pondasi yang kedua untuk menjadikan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, dan hal ini mencakup 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah, sebelumnya apabila ada orang yang mengatakan, kok
ada pembagian-pembagian seperti ini? Ya. Ini dari mana pembagian-pembagian seperti ini? Ya. Maka kita jawab bahwasanya pembagian-pembagian ini adalah hasil dari istiqra' para ulama. Hasil dari para ulama itu membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diambil kesimpulan dari ayat-ayat tersebut, maka keluarlah kesimpulan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3, dan hal ini akan kita jelaskan dalilnya masing-masing. Yang pertama tadi adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, semua ini hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Ya. Sesembahan-sesembahan selain Allah tidak pernah memiliki peran di dalam melakukan ini semua. Dalam menciptakan, mereka tidak memiliki peran untuk menciptakan semut yang kecil. Siapa yang menciptakan semut yang kecil? Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semut yang kecil Allah Subhanahu wa taala menciptakan, lalu bagaimana dengan alam yang besar ini? Tidak ada yang memiliki peran dalam penciptaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit sebagai bangunannya, wa anzala minas sama', dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit air, kemudian Allah mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan, samarat, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian, fala taj'alu, dan janganlah kalian jadikan sesembahan-sesembahan untuk Allah, tandingan-tandingan untuk Allah, sedangkan kalian mengetahui. Jadi Allah menjelaskan akan hakikat dirinya. Dialah yang menciptakan, kemudian dialah yang membangun langit dan menurunkan air hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan supaya janganlah kalian menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Jangan sampai kita meyakini ada selain Allah yang mengatur alam ini. Jangan sampai. Karena ini merupakan karena hal ini akan bertentangan dengan tauhid. Ya, akan masuk pada perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini akan berdampak pada amal solehnya dan akan menghancurkan amal solehnya, walaupun dia tidak menyembah patung. Karena perbuatan syirik itu bukan hanya beribadah kepada patung, tapi beribadah kepada patung itu salah satu bentuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik banyak macamnya. Sebagaimana ya tadi, yaitu meyakini adanya selain Allah yang mengatur alam semesta ini, ada selain Allah yang ikut serta dalam penciptaan langit dan bumi, ini salah satu keyakinan kesyirikan. Maka hendaklah kita harus berhati-hati. Kemudian dalil yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy
yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Kemudian memasukkan malam ke dalam siang dengan sangat cepat, dan matahari dan bulan dan bintang-bintang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hanyalah milik Allah lah perintah dan penciptaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat ini tentang hakikat dirinya, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita naik pesawat, coba ketika kita naik pesawat, melihat awan yang Masya Allah indahnya, ya, kita melihat dari kejauhan, ya, luas, ya, terbentang luas, ya, ini semua, ya, menunjukkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu seharusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjelaskan tentang hakikat dirinya, Allah yang mampu melakukan itu semua. Sesembahan selain Allah, ya, tidak memiliki peran sedikit pun di dalam mengatur alam semesta ini. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, ya. Dialah Allah SWT yang mengatur segala urusan hamba-hambanya, dan tidak pernah letih Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore udah letih. Walaupun kita makan dan minum tetap merasakan keletihan, capek. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala kebutuhan makhluknya tidak pernah merasakan keletihan. Maka hendaklah hal ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia mengikrarkan bahwasanya alam semesta ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrikin dahulu, mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka pasti la yaqulunna Allah. Mereka menjawab, di sini ada nun taukid. Nun taukid saqilah. Ya. La yaqulunna Allah, ada lam kemudian ditambah nun taukid. Benar-benar ditekankan bahwasanya mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Dari sini kaum muslimin ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membangun suatu keyakinan, akidah, maka hendaklah kita membangun dengan sumber yang jelas, yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Karena tidak semua hadis-hadis Nabi SAW benar. Ada yang lemah, dhaif, ada yang maudhu', dan itu banyak. Maka ketika seseorang mengambil sumber akidah yang benar, maka amalannya, keyakinannya juga pasti akan benar. Sebaliknya, apabila mengambil sumber keyakinan dari sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dipastikan bahwasanya sesuatu tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena Nabi SAW dalam hadisnya, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku meninggalkan pada kalian dua hal, yang mana kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini merupakan jaminan.
Bagi seseorang yang mengambil sumber akidahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, ketika beramal soleh juga landasannya Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka akan melahirkan amalan-amalan yang benar pula. Kemudian dalil yang selanjutnya dalam surat Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan siapa yang menjalankan matahari dan bulan, mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan? Kemudian dalil surat Al-Ankabut ayat 63, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit kemudian menghidupkan dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan di muka bumi setelah kematiannya, kemudian mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah segala puji hanya milik Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak mau berpikir. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Mereka tidak meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tidak. Mereka tetap meyakini bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi. Tapi apakah cukup menjadikan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup menjadikan seseorang sebagai seorang muslim dengan meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta mereka? Cukupkah keyakinan bahwasanya Allah sebagai pencipta, memberi rizki, yang mengatur alam semesta ini? Cukupkah ini menjadikan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dia sebagai seorang muslim? Belum cukup. Harus merealisasikan tauhid yang selanjutnya, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik dahulu meyakini ada pencipta, ada yang memberikan rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi keyakinan tersebut tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Allah tidak menghukumi mereka seorang muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, bahkan mereka tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan mereka bahwasanya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang mengatur alam ini, keyakinan ini tidak cukup menjadikan seseorang sebagai seorang muslim sampai dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, barulah dia dihukumi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk penyimpangan pada tauhid rububiyah. Jadi tauhid tadi ada berapa?
Ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap tauhid ini ada hal-hal yang perlu kita jelaskan karena ada penyimpangan-penyimpangannya. Ya. Sebagaimana kita menjelaskan kebenaran, maka kita harus juga menjelaskan lawannya. Oleh karena itu di antara sahabat Nabi, sahabat Hudzaifah bin Yaman, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah SAW itu tentang kebaikan-kebaikan saja. Akan tetapi aku, yaitu sahabat Hudzaifah bin Yaman, bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa sebabnya? Takut jika keburukan tersebut mengenai aku, menimpa aku. Begitu juga kita, ketika kita mempelajari sesuatu, ilmu, mempelajari kebenaran, maka kita harus mempelajari lawannya, agar supaya kita yakin dengan kebenaran yang kita yakini. Dan hal itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Coba kalau kita membaca Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan tauhid, kemudian membantah perbuatan syirik. Allah menjelaskan keyakinan yang lurus, tapi Allah SWT juga menjelaskan keyakinan yang menyimpang. Ini tujuannya apa? Supaya menambah keyakinan orang-orang yang beriman dan sebagai hujjah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.